Guru honorer ini penting sekali untuk diperhatikan. Semua guru dari Sabang sampai Merauke harus diberikan kecukupan untuk hidupnya. Pak Presiden, Rumah Pancasila minta tolong, berikanlah gaji yang layak untuk hidup bagi seluruh guru yang ada di muka bumi Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Berbahagialah Anda yang menjadi guru di seluruh wilayah pelosok Indonesia, karena Anda diberikan amanat oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencerdaskan bangsa dan menyiapkan anak-anak bangsa ini untuk mampu membangun Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kenapa Indonesia tidak bisa maju-maju, karena memang gaji para guru di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan di kota-kota masih kurang untuk memenuhi kecukupan kehidupan mereka. Ini contoh yang diangkat oleh Instagramnya undercover.id tentang gaji guru yang ternyata beliau adalah guru honorer, itu satu bulannya menerima sekitar 315-an ribu ya. Dipotong lain-lain termasuk utangnya dia, akhirnya hanya terima 213.000. Bayangkan dalam satu bulan dia harus makan minum, belum lagi bayar lain-lain, hanya terima duit 213.000 rupiah. Ini kita lihat dulu komentar dari para netizen, salah satunya Visia 11. Prihatin, ini udah kesekian kali diprotes, tapi masih belum ada perbaikan. Ujung-ujung malah sang guru diintimidasi karena share di medsos. Semoga tidak terjadi. Kemudian ada lagi dari Ahfah saja. Jika negara tak membalas kebaikanmu, maka Tuhanmu yang akan membalasnya. Semangat untuk guru honorer, karena salah satu amal yang tidak akan putus sampai akhirat nanti ialah ilmu yang bermanfaat. Betul. Memang Anda itu bertindak sebagai orang-orang yang tulus dan ikhlas, sebagai utusan Tuhan, untuk membangun pola pikir manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, untuk berbuat kebaikan, berbuat rahmat, dan berbuat karunia bagi seluruh ciptaan Tuhan. Itulah makanya guru itu adalah orang-orang yang sangat mulia bekerjanya. Tetapi jangan lupa loh, mereka pun manusia yang bisa hidup dan mengajar dengan baik apabila apa? Makan minumnya tercukupi gitu loh. Kehidupannya sehari-hari tercukupi. Maka mereka akan mampu untuk mengajarkan anak-anak bangsa tentang bagaimana anak bangsa ini nantinya harus berpikir, berucap, dan bertindak di dalam bingkai Pancasila. Bayangkan, kalau mereka yang akan memproduksi anak-anak bangsa yang akan berpikir, berbicara, dan bertindak dalam bingkai Pancasila ini tidak diberikan kecukupan dalam hidupnya, maka tidak mungkin akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu untuk membangun Indonesia menuju keadilan sosial. Karena yang terjadi apa? Mereka akan berpikir untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk golongannya sendiri. Tidak pernah mereka ketika menjabat akan berpikir untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai satu kesatuan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk kita semua bersama-sama gotong royong hidup dan membangun Indonesia. Ini masalah bagi kita. Maka Rumah Pancasila ingin menyampaikan, Pak Presiden tolong anggaran keuangan untuk kita di tahun 2022 nanti dikhususkan paling besar dong dalam bidang pendidikan. Semua guru dari Sabang sampai Merauke harus diberikan kecukupan untuk hidupnya. Kalau Pak Jokowi ingin agar 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan
sumber daya manusia Indonesia yang akan menduduki seluruh aparatur pemerintahan, penegakan hukum, dan lain-lain ini akan mampu untuk melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat secara baik. Sebagaimana keinginan daripada Pancasila. Maka mari kita rubah pembiayaan di dalam gaji para guru di Indonesia. Marilah seluruhnya kita bersama-sama membantu agar para guru itu menjadi hebat di rumah Indonesia. Saya ingat ibu saya adalah guru, ayah saya juga adalah guru. Di mana? Di pedalaman Papua. Nah, setiap pagi itu ketika saya bangun tidur itu, biasanya di dapur kami, karena dapur itu terpisah dari rumah untuk di Papua sana, di tahun 1970-an. Itu biasanya di dapur itu sudah ditaruh. Ada daging babi, mohon maaf ya, ada daging babi, kemudian ada ikan, ada sayur mayur, dan lain sebagainya. Lama-lama itu saya dan keluarga ini curiga, siapa itu yang taruh di sana secara diam-diam. Ternyata setiap malam ketika kita intip dari celah-celah rumah, jadi kalau rumah di Papua dulu itu dibangunnya dari kayu atau dari semacam daun-daun itu, jadi kita bisa intip itu dari bolongan. Ternyata yang datang dan menaruh daging, sayur, kebutuhan pokok itu adalah orang-orang tua dari para murid-murid yang diajar oleh mama saya atau ibu saya. Jadi bagaimana mereka itu merasa berterima kasih anak-anaknya dididik secara baik, sehingga mereka datang untuk memberikan apa yang mereka miliki. Karena mereka tahu bahwa kami itu tidak bisa hidup dengan gaji yang diberikan oleh negara di Papua sana. Sekalipun kami juga akhirnya punya tanah yang cukup luas untuk menanam kebutuhan pokok sehari-hari dan lain sebagainya. Inilah yang harus dirubah oleh pemerintah Indonesia. Juga bagi Anda-Anda yang kaya raya, kadang perhatikanlah bagaimana kalau kemudian Anda yang secara finansial mampu memberikan bantuan untuk gaji-gaji guru honorer yang berada di lapangan. Cari dong datanya. Makanya saya dan Rumah Pancasila sekarang itu, saya baru mendirikan sebuah perusahaan baru yang saya inginkan agar orang-orang yang tidak punya tempat kerja, mereka bisa kami carikan pekerjaan dengan klien-klien kami dan lain sebagainya. Terlebih-lebih mereka yang keluar dari LP dan juga menghimpun. Siapa tahu dari orang-orang yang kaya secara materi mau untuk mengulurkan tangannya sehingga kami dapat membantu masyarakat di dalam segala bidang. Nah, salah satunya ini, guru honorer ini penting sekali untuk diperhatikan. Kebutuhan dasar hidup di rumah Indonesia satu orang itu berapa? Satu orang itu dalam satu bulan itu mungkin kebutuhannya sekitar 1 juta rupiah. Bayangkan kalau guru ini punya istri, kemudian punya anak dan lain sebagainya. Kalau anaknya 2 saja punya istri, minimal kan gajinya 4 juta. Marilah Pak Presiden, Rumah Pancasila minta tolong, berikanlah gaji yang layak untuk hidup bagi seluruh guru yang ada di muka bumi Indonesia. Marilah tolong tuliskan komentar-komentar yang baik di dalam Rumah Pancasila ini, dukung channel kami untuk kemudian menjadi pusat keteladanan, menjadi pusat perhatian dan pusat perubahan bagi Indonesia menjadi lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan